Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Latifah tidak fokus dengan pelajarannya di kelas. Terbukti dengan kebingungan perempuan itu saat guru sejarah mengajukan pertanyaan kepadanya. Perempuan itu tampak kalang kabut mencari jawaban. Nengok ke Cici, dia cuma bisa geleng-geleng kepala. Mampus saja. Latifah, perempuan itu perlahan menatap wanita parubaya yang sudah berdiri di samping mejanya. Latifah nyengir, kedua tangannya mengambil buku untuk menutupi sebagian wajahnya. Maaf bu, saya nggak merhatiin. Brak, Latifah memejamkan matanya. Cari mati, dia bengong di waktu pelajaran sejarah. Udah tahu gurunya galak, dia malah cari masalah. Keluar sekarang, rangkum dari halaman 85 sampai 200, paham? Bu, nggak kebanyakan, katanya dengan terbata. Namun Latifah langsung menunduk kata ditatap tajam oleh gurunya. Cepat, sekarang keluar dan kerjakan rangkumannya. Pulang sekolah ibu tunggu. Latifah mendesak kuat-kuat. Cici meringis. Ia menyenggol lengan Latifah pelan. Sabar ya, nanti gue bantuin, tenang aja. Latifah mengangguk. Ia mengambil buku tulis, buku paket, dan kotak pensilnya lalu berjalan keluar kelas. Latifah menutup pintu kelas dengan perasaan gusar. Suasana luar kelas sepi karena memang masih jam pelajaran. Bukan baru kali ini ia keluar di saat jam pelajaran sedang berlangsung. Tapi ini pertama kalinya dia keluar dengan tugas yang diberikan. Latifah berpikir tentang di mana dia akan mengerjakan tugas hukumannya ini. Ruang OSIS tidak mungkin karena letaknya jauh di lantai 4. Sedangkan di lantai 1 nanti yang ada pasti jalan dia ketemu Raga. Lalu ruang serbaguna ramai, sedang dipakai latihan nari untuk lomba di Monas nanti. Latifah mendesak pelan lagi. Perpustakaan, serunya dengan semangat. Perpustakaan memang tempat paling nyaman kan buat ngerjain tugas. Selain sepi juga ada fasilitas wifi yang bikin PW. Tapi itu letaknya juga di lantai 4. Latifah duduk lesehan di depan kelasnya. Tidak apa-apalah di sini sendirian, diledekin bodo amat. Tapi sinar matahari tepat menuju ke arahnya. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Masih jam 8. Naiknya pasti jam 9 atau jam 10-an. Masa bodoh, matahari pagi bagus buat kesehatan. Hai Latifah, merasa ada sesuatu yang menghalangi sinar matahari untuknya. Latifah menoleh. Perempuan itu mendongak menatap seseorang yang memanggilnya. Kak Bara. Bara tersenyum menatap Latifah yang langsung berdiri menyamai tingginya. Lagi ngapain? Kok di luar? Ini lagi ngerjain hukuman. Tadi gak fokus di kelas. Bara mengangguk paham. Pulang sekolah ada waktu. Latifah menatap Bara aneh. Pasalnya pertemuan pertama dan terakhir mereka sangatlah tidak baik. Apalagi saat kejadian di gudang sekolah waktu itu. Latifah harus ekstra hati-hati untuk pria semacam Bara. Ada apa kak? Ada yang mau gue bicarain? Latifah menelan ludahnya. Ia menggaruk lehernya yang tak gatal, mencoba mencari alasan untuk tidak bisa menyanggupinya. Sebentar aja, janji gak akan lama. Bukan lama atau tidak masalahnya, vibes-nya Bara itu udah negatif di mata Latifah. Bara itu suka mabuk dan Latifah takut sama pria pemabuk. Emosinya kadang suka gak stabil. Tapi dilihat begitu intens oleh Bara membuat Latifah tidak memiliki pilihan lain. Iya kak, boleh. Ketemu di kafe depan gang sekolah ya. Gue agak lama keluarnya karena ada urusan sebentar. Kalau ada urusan kenapa harus ngajak ketemu? Oke kak. Bara tersenyum sebelum meninggalkan Latifah kembali dalam kesunyiannya. Pikiran Latifah tidak tenang. Apa yang akan dibicarakan kakak kelasnya itu? Apakah ini tentang pembubaran tongkrongan mereka yang dia laporkan ke kepala sekolah? Atau tentang Raga? Atau Metana? Latifah menggelengkan kepalanya. Jika memang Bara hanya ingin membuatnya semakin ragu untuk memilih Raga, Latifah tak boleh mendengarkan.
ini pilihannya, hatinya. Kalaupun memang Latifah tidak memilih Raga, itu harus berdasarkan hatinya, bukan karena omongan orang lain yang mengatakan hal buruk kepadanya tentang Raga. Latifah meyakinkan dirinya untuk tak terlalu memikirkan apapun yang akan dikatakan oleh Bara nanti. Latifah, ia menoleh lagi. Iya bu, katanya kepada guru sejarahnya yang baru saja keluar dari ruang kelasnya. Jangan lupa tugasnya, ibu tunggu pulang sekolah. Latifah mengangguk paham. Iya bu, paham. Prasetyo Group adalah perusahaan yang mengelola di segala bidang. Restoran, hotel, law firm, tempat wisata, bahkan sampai toko baju pun dikelola. Raga baru pertama kali datang ke kantor sang papa. Dia sendiri tak menyangka jika sang papa berhasil menaikkan karirnya sejauh ini. Gedungnya pun Raga tidak tahu sampai berapa. Sesampai Raga di lobi, langsung disambut hangat oleh satpam yang bekerja. Raga memang baru pertama kali ke sini saat dia dewasa. Tapi dulu saat usianya masih 8 tahun, dia sering dibawa sang papa ke sini. Raga langsung masuk ke dalam lift, menekan tombol untuk menuju lantai 80. Raga menyanggupi permintaan sang papa dengan yakin setelah Yoga berhasil memberikannya kesempatan untuk bisa memperjuangkan cintanya. Tidak apa-apa, Raga digempur habis-habisan untuk menjalankan bisnis ini. Yang penting saat pulang ke rumah hanya Latifah dan Abi yang dia lihat. Itu saja sudah membuat hati Raga menghangat dan pasti rasa lelahnya akan tergantikan. Ting! Setelah beberapa menit pintu lift terbuka, ia langsung diarahkan ke meja sang sekretaris Yoga. Selamat sore Mas Raga, silahkan masuk, Bapak sudah menunggu sejak tadi. Raga tersenyum, langsung masuk nih, nggak ada tamu di dalam. Masuk saja Mas, tadi Bapak bilang kalau Mas datang, disuruh langsung masuk. Raga mengangguk paham. Dia sempat terdiam di depan pintu raksasa yang tertutup rapat. Mengapa raksasa? Karena tingginya melebihi kapasitas. Tok tok tok. Langsung buka saja Mas, ketukannya nggak akan kedengeran. Raga tersenyum kikuk, dia jadi kayak orang norak begini. Ya siapa suruh Yoga jarang menyuruhnya datang. Jadinya Raga nggak tahu apa-apa tentang kantor sang papa. Pak, Raga melihat Yoga sedang duduk di kursi kebangsaannya sambil menyesap kopi. Tak lupa pula di tangannya ada berkas yang sedang dibaca. Yoga menoleh, udah datang. Ngapain sih ngajak ketemu di sini? Kan di rumah bisa, Pak. Raga kayak orang norak tahu masuk sini. Berasa kam seupai. Yoga meraih jasnya yang menggantung di tempat khusus, memakainya dengan segera. Makanya Papa ajak ke sini biar tahu, biar nggak norak. Ayo ikut Papa, biar Papa kenalin sama Pak Sian. Dia yang akan ngajarin kamu nanti buat ngurusin semuanya. Raga menahan. Jangan semuanya dulu Kepa, satu aja dulu, restoran atau hotel gitu. Ya kan cuma belajar aja, nanti urusan kamu megang apa dan di cabang mana itu tergantung kamunya. Raga mengekor Yoga dari belakang, terasa sangat berbeda daripada dia berjalan sendiri tadi. Kalau sekarang setiap bertemu pegawai pasti disapa dan selalu disenyumin. Coba tadi mereka nengok ke arah dia aja kagak. Raga jadi salah tingkah sendiri, apalagi disenyumin cewek-cewek cantik yang jadi pegawai papanya. Dia yakin pasti usianya cuma beda beberapa tahun dari dirinya. Raga ingat ada Latifah, kalau genit-genit nanti papa batalin perjodohannya. Raga menyamakan jalannya di samping Yoga. Jangan dong, Raga kan udah setuju mau ikut andil di sini. Masa dibatalin perjodohannya? Jahat banget. Kamu ini udah kecintaan banget ya sama Latifah. Iya, bucinnya udah akut, gak bisa dikurangin. Yoga hanya menggelengkan kepalanya saja. Tidak apa-apa, yang penting anaknya bahagia. Raga sudah lama menderita sejak adanya Abi, tapi bukan berarti kehadiran Abi membuat Raga tidak bahagia. Justru karena Abi, Raga jadi bisa berubah. Dia tak lagi mampir ke klub yang sering dia datangi. Dia juga sudah tidak pernah lagi menyentuh minuman beralkohol. Terakhir ya saat Raga dan Latifah bertengkar. Adanya Abi juga membuat Raga berpikir untuk masa depannya akan seperti apa, akan menjadi apa.
Walaupun Raga tidak memiliki cita-cita yang dia khususkan, tapi Raga berhasil menatap hidupnya ke depan akan seperti apa. Itulah mengapa Raga bersyukur memiliki Abi sebagai anaknya. Raga berjanji akan memberikan segala fasilitas terbaik untuk Abi, sekaligus sosok ibunda sambungnya nanti yang menjadi tempat keluh kesah Abi nantinya. Maaf kita telat. Latifah yang sedang menikmati minumannya menoleh. Ia melihat Bara datang bersama Metana. Hai Latifah. Latifah menaruh gelasnya dan berdiri menyamai keduanya. Ia tersenyum menyambut uluran tangan Metana. Hai Kak. Bara duduk di sebelah Latifah. Kalian baru pertama kali ketemu ya? Latifah sedikit menjauh dari Bara walaupun tetap berdampingan. Iya, kita baru pertama kali ketemu. Kalau gue udah sering denger tentang lo tahu gue enggak? Latifah mendesah dalam hati. Siapa yang gak tahu lo juga yang bikin gue sama Raga berantem. Segala cium-cium, dasar cewek gatel. Tentu saja kalimat itu hanya bertahan di dalam hatinya. Ia tak ingin terlihat bahwa dia sangat cemburu dengan perempuan di depannya ini. Latifah akan membalas dengan caranya sendiri. Tahu kok, kakak kan famous dulu, siapa yang gak kenal kakak? Dustanya, padahal pas dia ngelaporin anak tongkrongan yang lagi pesta miras, dia sama sekali gak tahu Metana. Jadi kalian mau ngapain ngajak ketemu? Latifah menatap Metana dan Bara bergantian. Bara menatap Metana seolah mempersilahkan perempuan itu untuk berbicara lebih dulu. Lo pacaran sama Raga? Haruskah dia menjawab jujur atau bohong saja agar Metana tak lagi mendekati Raga? Enggak kak, berkhianat. Suka sama Raga? Latifah terdiam cukup lama. Yang ini jangankan jawaban untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia tidak tahu. Bara mencolek bahunya pelan, membuat Latifah terkejut. Enggak kak, kenapa ya emang? Tolong tinggalin Raga, Pak. Latifah mengerjapkan matanya berkali-kali, tak tahu harus merespon apa dan bagaimana. Lo tahu kan kalau Abi anak gue. Lo juga harusnya tahu kalau Abi butuh ibunya kan. Kenapa gak dari dulu? Metana melotot. Mungkin Metana kira Latifah tidak tahu apa-apa soal dirinya. Metana salah, Latifah justru lebih tahu Metana seperti apa lebih dari yang orang lain tahu. Latifah tahu bagaimana kerasnya Metana menolak kehadiran Abi. Latifah juga tahu kalau Metana memanfaatkan Abi hanya untuk mendapatkan Raga. Kalau lo beneran sayang sama Abi, kenapa gak dari dulu lo bantuin Raga buat ngerawat dia? Kenapa gak dari dulu nganggep Abi itu anak lo? Kenapa baru sekarang, di saat Raga memutuskan untuk bahagia? Gue tahu kalian gak saling cinta. Abi ada karena kesalahan kalian. Tapi harusnya lo bisa berbaik hati sedikit sama buah hati lo sendiri. Latifah menarik napasnya dalam-dalam. Ternyata benar dugaannya. Mereka hanya ingin membuat kepercayaan dirinya runtuh. Mereka ingin membuat Latifah menyerah tanpa berjuang. Mereka merasa tak ada hal lain lagi yang ingin dia dengar. Latifah berdiri, meraih tas punggungnya untuk pergi. Kalau kalian ngomong kayak gini cuma mau bikin gue nyerah, tolong jangan lagi ikut campur. Ini urusan gue, hati gue dan keputusan gue. Kalian gak berhak buat ikut campur. Gue pergi dulu. Thank you for watching.